Impact Kids. Hai adik-adik, jumpa lagi di Impact Kids hari ini bersama dengan Kakak Faye. Hari ini Kakak Faye akan membahas tentang pengorbanan cinta. Wah, apa ya itu? Nah, sebelum kita bahas tentang pengorbanan cinta, yuk kita berdoa dulu adik-adik. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, sekarang kami akan mempelajari firman Tuhan dan biarlah kiranya Engkau yang boleh tolong kami Tuhan supaya kami dapat mengerti apa yang hendak Kau sampaikan lewat Impact Kids hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kakak mau ajak adik-adik untuk buka Alkitab kita. Nah ini ayat hafalan nih dari Yohanes 3 ayat 16. Coba hafal nggak adik-adik? Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Wah, menarik ya adik-adik. Di sini dibilang apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, hingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa sih mengaruniakan anak yang tunggal? Supaya setiap orang yang percaya bisa mendapat hidup yang kekal. Maksudnya bagaimana sih? Nah, kakak punya satu kisah yang menarik. Jadi ceritanya ada seorang anak yang memiliki seekor anjing. Pada suatu ketika, mereka sedang berada di hutan. Nah, ternyata ketika mereka sedang berada di hutan, ada seekor banteng. Dan karena banteng itu merasa bahwa mereka mengganggu, banteng itu marah dan akhirnya berusaha udah ngambil ancang-ancang nih untuk menyerbu si anak ini. Anak ini langsung naik ke atas pohon dan apa yang terjadi adik-adik? Anjing ini langsung menghadang si banteng ini, padahal banteng badannya lebih besar ya daripada anjing, tapi ternyata anjing ini rela untuk menghadapi banteng yang sedang marah ini, sehingga banteng ini akhirnya melawan anjing ini dan akhirnya bantengnya pergi, tidak jadi mengganggu anak ini. Singkat cerita, anak ini menemukan bahwa anjingnya sudah sekarat dan akhirnya ia lari ke rumahnya, manggil orang tuanya, "Papa, Mama sini, ayo, ada sesuatu yang harus Papa Mama lihat." Dan ternyata Papa Mamanya ngecek kondisi dari anjing peliharaannya itu. Ketika dicek, ternyata jantungnya masih berdetak. Akhirnya mereka bawa anjing itu ke dokter hewan. Ketika sampai di dokter hewan, ternyata ditemukan bahwa tulang rusuk anjing tersebut sudah patah. Tapi puji Tuhannya ternyata masih bisa diselamatkan. Singkat cerita, ketika di dalam perjalanan pulang, anak ini berkata kepada orang tuanya, "Wah, gak nyangka ya, ternyata anjing peliharaan kita ini rela untuk menghadapi banteng yang sedang ngamuk ini demi menyelamatkan nyawa aku," kata anak ini. Kemudian ayahnya tersenyum dan ayah ini langsung menceritakan tentang kisah Tuhan Yesus yang rela berkorban demi kita manusia yang masih berdosa. Nah, adik-adik ingat gak nih ayatnya? Dari Roma berapa coba? Roma 6 ayat 23 ya. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, setiap orang itu telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tapi cuma Tuhan Yesus dengan pengorbanannya aja, Tuhan Yesus dapat menyelamatkan kita manusia yang berdosa. Ya. Kemudian di Roma 10 ayat yang ke-13, firman Tuhan berkata, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Jadi kalau kita berseru minta tolong sama Tuhan untuk diselamatkan, kita akan diselamatkan adik-adik. Khususnya kita yang masih belum percaya nih sama Tuhan Yesus, kita bisa berseru kepada Tuhan, minta
supaya Tuhan boleh menolong hidup adik-adik, masuk ke dalam hati adik-adik, menyelamatkan adik-adik sehingga adik-adik gak perlu lagi khawatir. Karena nanti ketika adik-adik mati, dipanggil Tuhan, adik-adik tidak mati kekal, upahnya bukan maut, tapi upahnya adalah hidup kekal bersama Tuhan Yesus. Adik-adik mau pilih yang mana? Ya, jadi memang pengorbanan cinta Tuhan Yesus itu begitu besar. Bahkan Tuhan Yesus rela mati di kayu salib sebelum kita ini menyadari adanya Tuhan Yesus. Ketika kita masih berdosa, ketika kita masih mendukakan hati Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus rela berkorban demi kita. Sama seperti kisah anak dan anjing peliharaannya ini. Anjingnya ini rela untuk berkorban demi anak ini tetap selamat, tetap hidup, ya, walaupun itu mengancam nyawa dari anjing peliharaan ini. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sudah sangat sayang kepada adik-adik. Ya, rela mati buat adik-adik. Nah, pertanyaannya sekarang, maukah adik-adik menerima Tuhan Yesus? Adik-adik, kalau adik-adik mau menerima Tuhan Yesus, adik-adik bisa langsung minta tolong papa mama untuk berdoa bersama. Atau kita juga bisa bantu, adik-adik bisa langsung chat ya di kolom di bawah ini, di kolom chat. Oke, untuk menutup Impact Kids hari ini, kita berdoa yuk adik-adik. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih atas pengorbanan cinta-Mu Tuhan. Engkau boleh mati di kayu salib untuk kita, untuk menebus setiap dosa dan kesalahan kita sehingga kita bisa diselamatkan dan masuk ke surga untuk bisa menikmati hidup yang kekal bersama Engkau. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau boleh terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih adik-adik, sampai jumpa di Impact Kids berikutnya. God bless you.